يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Pemirsa Idari TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, unik dengan pemateri kita yang tentunya tidak asing lagi, yakni Al-Ustadz Gusdin El-Haq MPDI. Virus K-pop dan drakor bisa mengancam akidah generasi muda. Kenapa saat kita hari ini membahas ini? Tafadhol Ustadz. Sangat penting sekali kita bahas agar apa? Agar kita bisa memberikan edukasi, pendidikan dan pemahaman kepada generasi muda. Karena generasi muda adalah pemimpin masa depan. Mereka harapan untuk melanjutkan kepemimpinan masa depan ini. Nah, kalau kemudian generasi mudanya sudah rusak moralnya, rusak akhlaknya, lalu dengan siapa kita berharap untuk memimpin masa depan ini? Nah, oleh karena itu, setidaknya ada 3 bahaya yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bahaya yang pertama adalah ketika generasi muda mengidolakan artis-artis ini, K-pop ini, maka mereka dikhawatirkan akan masuk kepada salah satu virus, yaitu disebut dengan tasabbuh. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tasabbaha, siapa yang menyerupai ya biqaumin, sebuah kaum, fahuwa minhum, maka dia menjadi bagian dari kaum tersebut. Nah, ini kan bahaya sekali. Nah, ketika kemudian generasi muda ini mengidolakan ya artis K-pop ini, ketika seseorang sudah mengidolakan, maka akan timbul rasa senang, mencintai, suka, mengimpi-impikan dan seterusnya. Maka ini akan menjadi idola mereka. Nah, kalau yang menjadi idola mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang aktivitasnya tidak terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka generasi muda ini akan meniru gaya hidupnya, akan meniru aktivitasnya. Dan kalau kemudian mereka sudah meniru aktivitasnya, gayanya, kehidupannya, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Nah, maka akan menjadi bagian dari K-pop itu. Kan bahaya sekali, bahaya bagi akidah generasi Islam ini. Kalau kita melihat ya seperti bagaimana ketika ada konser, mereka teriak-teriak menjerit sampai kemudian mereka tidak malu dipeluk ramai, itu kan luar biasa sekali, sudah meninggalkan ajaran Islam itu sendiri. Islam mengajarkan tidak boleh ikhtilat, ya tidak boleh bercampur baur seperti itu, tapi mereka meninggalkan syariat itu. Ini yang pertama, menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Yang kedua adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, suatu ketika ada sahabat itu mendatangi Rasulullah. Nah, maka sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu?" Maka Rasul malah bertanya, "Apa yang telah engkau siapkan untuk hari itu?" Maka sahabat ini kemudian menjawab, "Aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, aku tidak menyiapkan sedekah yang banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya." Maka kemudian Rasul bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Nah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka kemudian para sahabat mendengar sabda Rasulullah ini sangat gembira sekali, sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena kita nanti kelak di akhirat akan bersama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita idolakan, orang yang kita teladani. Maka kalau kita mencintai Rasul, di mana kelak Rasul nanti? Benar. Tentu Rasul berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mencintai Rasul, maka otomatis kita akan mengikuti apa yang Rasul bawa, apa yang Rasul perintahkan, apa yang Allah perintahkan. Maka ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita tidak merasa berat untuk menjalankan apa yang sudah Rasulullah bawa. Nah, maka kita akan bersama Rasulullah. Nah, bagaimana kalau kemudian generasi muda hari ini yang mereka idolakan bukanlah Rasulullah, bukan para ulama, bukan orang-orang yang alim, yang mereka idolakan, yang mereka ambil inspirasinya bukanlah para sahabat, tapi yang mereka idolakan adalah artis-artis K-pop. Yang menjadikan inspirasi kehidupan mereka adalah para artis K-pop. Bisa kena hadis ini, kelak akan bersama orang yang dia cintai, maka akan bersama dengan yang dia idolakan tadi, yang dia cintai. Kira-kira kalau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya di mana? Neraka. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka tempatnya di neraka. Apakah kita mau anak-anak kita, generasi muda kita kelak nanti di akhirat
tidak bersama orang-orang yang beriman, tapi bersama orang-orang yang kufur. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi pada generasi muda. Ini bahaya yang kedua. Bahaya yang ketiga adalah menghilangkan jati diri sebagai seorang muslim. Seorang muslim, jati dirinya adalah menjadikan Islam sebagai landasan dia berpikir. Dan kemudian ketika Islam menjadikan landasan berpikir, maka kemudian landasan berpikir tadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tingkah lakunya, perbuatannya, amalnya, dia menjadikan Islam sebagai tolak ukurnya. Nah, kalau kita melihat generasi yang sudah idolakan K-pop, maka aktivitas harinya tidak menjadikan Islam sebagai tuntutannya lagi, tapi idolanya. Siapa itu tadi? K-pop tadi. Nah, maka bagi seorang wanita, ketika kita melihat ngikut konser jingkrak, kemudian di depan orang ramai mau dipeluk segala macamnya, maka menghilangkan, yang pertama menghilangkan izzahnya sebagai seorang muslim, menghilangkan kemuliaannya sebagai seorang wanita muslimah. Yang kedua, menghilangkan iffahnya, ya, menghilangkan kesuciannya, iffahnya sebagai seorang muslimah. Malu seharusnya sebagai seorang yang beriman ketika bermaksiat di depan orang ramai, dilihat oleh semua orang. Maka saat itu generasi-generasi ini yang cenderung mengidolakan K-pop, mengambil inspirasi dari kehidupan mereka, akhirnya mereka terlibat pergaulan bebas, pacaran, ikhtilat, segala macamnya, maka secara otomatis menghilangkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Karena jati diri pemuda Islam, jati diri muslimah ikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar rumah, dia menutup aurat. Dia berakhlak mulia, dia beradab. Laki-laki muslim dia adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu karena dia punya tujuan dalam hidupnya. Tapi kalau kehidupannya bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri, maka dengan demikian menghilangkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ini diantara sekian banyak dari bahaya menjadikan K-pop dan drakor sebagai idol dalam kehidupan. Virus K-pop dan drakor ini menjauhkan generasi muda dari Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah yang paling besar adalah ketika musibah itu semakin menjauhkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka virus ini sangat berbahaya sekali.